Ya, kita mulai aja ya Bapak Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka saya penyampaian penerapan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa hadir dan bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang virtual ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Atau saya persilahkan untuk memimpin doa. Saya serahkan Ustadz kepada Irfan, Pak Ustadz Irfan, Ustadz Irfan Ustadz untuk Irfan. berdoa pada kesempatan hari ini. Silakan Pak Irfan untuk memimpin doa. Oh, belum Baik dipilih. Bapak Ibu semua, supaya kegiatan kita mendapat keberkahan, marilah kita berdoa sejenak dengan mengucapkan Al-Fatihah ya, supaya keberkahan dan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu, berdoa sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan Bu Else bisa mempresentasikan semua materi kepada kita dan kita dapat mendapatkan ilmu yang berkah untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan sudah memimpin doa. Baik, untuk acara selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan presentasi kaitan dengan pemahaman dan penerapan budaya positif ya, yang akan saya share materi hari ini. Sebentar ya. Sudah ada belum Bapak Ibu? Belum. Nah, ada ya? Ada Bu. Ya, baik. Ya, ini yang akan saya sampaikan ya mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter. Ya, budaya positif yang biasa
ada di sekolah ya yang umum yaitu kaitan dengan pembiasaan 5S yang biasa kita pagi-pagi ya, piket pagi itu kaitan dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Mungkin masih banyak budaya-budaya positif yang lainnya yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah kaitan dengan budaya positif ini ya. Ini yang pembiasaan yang umumnya yaitu 5S ini ya. Selanjutnya, pada perubahan paradigma, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan mandiri serta bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini yang sudah kita lakukan itu tentunya harus kita kita sediakan buat peserta didik kita agar peserta didik kita aman, nyaman ya dalam lingkungan sekolah. Nah, materi ataupun konsep budaya positif yang pernah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak ini, yaitu pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di mana konsep-konsep budaya positif ini yang akan saya sampaikan bersama dan tentunya kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana budaya positif kita, bagaimana budaya positif di sekolah kita harus kita terapkan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru tentunya terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada pendidikan atau kurikulum merdeka ini ya di mana murid kita ataupun siswa kita itu dibekali dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kita sebagai gurunya harus menerapkan bagaimana prinsip berdiferensiasi di sekolah bisa diterapkan agar kebutuhan dari peserta didik itu bisa terpenuhi oleh Bapak Ibu guru semua. Selanjutnya, kegiatan tentang teori kontrol. Mungkin karena di sini secara online, maka kita anggap saja di sebelah kita ada pasangan kita, rekan guru kita, ya, bahwa kita di sini sebagai A atau B, ya. Misal kita sebagai A. Nah, sobeklah secari kertas dengan tulisan atau hal benda yang paling berharga. Kemudian genggamlah secari kertas tadi dengan sekuat tenaga dan daya. Kemudian yang B-nya, cobalah dengan sekuat tenaga dan upaya untuk membuka genggaman tengah tangan si A dan menyimpan kertas tadi. Si B boleh melakukan permohonan, ancaman, menghardik, merayu, menyuap, atau dengan cara apapun untuk membuka genggaman tangan si A. Nah, artinya ketika kita misalnya di tangan kita, genggaman tangan kita itu, di situ ada secari kertas yang bertuliskan nama, benda, hal yang sangat berharga. Misalnya, yang paling berharga itu, misalnya emas, misalnya ya, 1 kilo, atau anak, boleh di situ. Pasangan kita juga boleh namanya, misalkan ya. Nah, ketika secari kertas itu akan direbut atau genggaman yang ada pada tangan kita akan direbut,
sama rekan kerja kita di sebelah kita ya gitu, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak bisa membuka genggaman itu, karena genggaman itu adalah harta yang paling berharga buat kita gitu ya. Jadi emas mau dirayu ataupun mau bagaimanapun caranya ya, si B itu merayu kita untuk bisa bisa meraih apa yang ada dalam genggaman si A, maka si A tidak akan memberikan isi dari genggaman si A tadi ya gitu. Si B tidak bisa, bukan tidak bisa ya, si B itu berusaha untuk membuka genggaman tangan si A agar benda yang paling berharga itu bisa diraih gitu. Tetapi mungkin si A tidak akan bisa membuka genggaman itu, karena genggaman yang ada di dalam tangannya itu adalah sesuatu yang paling berharga gitu ya. Sebetulnya kalau kalau tatap muka ini bisa seru juga ya kemarin yang sudah dipraktekkan. Tetapi karena kita online di sini, tapi kita bayangkan dan kita misalkan saja ya, ketika ada barang genggaman yang ada pada tangan kita gitu ya, sesuatu yang berharga, tidak mungkin kita mau melepaskannya hal itu gitu. Nah, ini kaitan dengan teori kontrol. Kemudian selanjutnya, nah dari teori kontrol tadi ya, di sini ada pertanyaan, apakah Anda atau si B membuka kepalan tangan Anda? Pasti tentunya tidak mungkin gitu ya, tidak akan si A membuka kepalannya gitu. Mengapa? Apa alasan Anda? Atau si B membuka kepalan tangan Anda dengan cara bagaimanapun gitu ya, kepalan tangan si A tidak mungkin mau melepaskannya si A, walaupun si B berusaha untuk membuka kepalan tadi dengan cara bagaimanapun gitu. Nah, ini tentunya ada yang namanya teori kontrol gitu. Berarti si A bisa mengontrol dirinya dan si B pun berusaha untuk membuka walaupun tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian apakah Anda atau si B menutup kepalan tangan Anda? Ya pastinya tentunya iya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan B? Sama halnya dengan si A. A juga tadi tidak mau berusaha untuk membuka tangan si B. Si B juga, atau kebalikannya gitu ya. A tidak mau membuka kepalan tangannya. Begitupun si B ketika dibalik gitu ya. Tidak mau membuka kepalan si B untuk diraih oleh si A. Nah, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Iya, Diri sendiri. tentunya diri sendiri yang bisa membuka kepalan tangan tadi gitu ya. Jadi Diri untuk sendiri. ya diri sendiri ya. Jadi untuk bisa membuka kepalan tangan yang sudah digenggam tadi, barang berharga tadi, tentunya itu adalah diri sendiri gitu. Orang lain tidak boleh ya gitu, tidak bisa membuka kepalan tadi walaupun dengan cara bagaimanapun ya, mau dibujuk dengan cara bagaimanapun, si B ataupun si A tidak mau gitu ya membuka kepalan tangan tadi. Nah, itu kaitan dengan teori kontrol gitu ya. Jadi setiap setiap kita itu punya kontrolnya masing-masing. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol tentang siswa. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah membuat penguatan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tetapi tidak demikian ya dengan teori kontrol. Ini hanya miskonsepsi saja. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini ada perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol.
di mana ketika stimulus respon berkata bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol itu melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Dan pada stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi kenyataannya pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, seperti halnya tadi pada kepalan tangan. Nah, kemudian pada stimulus respon, adanya pemaksaan pada saat bujukan gagal, ya, ketika dipaksa gitu ya, tetap aja gagal gitu. Kemudian pada teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Nah, kemudian di sini merubah paradigma antara stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini di sini ada bagaimana stimulus respon dengan teori kontrol bisa sama-sama saling merubah gitu ya. Nah, di sini pada stimulus respon bahwa kebutuhan kita itu sama gitu, tetapi pada teori kontrol kebutuhan kita itu adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ataupun persepsi yang berbeda-beda. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga seterusnya ya, antara stimulus respon dengan teori kontrol saling bertentangan gitu ya. Contoh di sini ada model berpikir pada stimulus respon itu, model berpikirnya menang atau kalah. Sementara teori kontrol mengatakan model berpikirnya harus menang ataupun menang ya, seperti itu. Nah, materi berikutnya kaitan dengan disiplin positif. Nah, ini yang seringkali diterapkan kepada siswa-siswi kita ya. Tentunya sekolah itu adalah bagian pembelajaran untuk mendisiplinkan siswa ya gitu. Nah, disiplin positif ini tentunya di setiap sekolah berbeda-beda. Tentunya tujuannya sama ya, untuk berpihak kepada murid agar murid itu bisa mencapai kedisiplinan gitu ya, dan dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan biasanya gitu. Pembiasaan-pembiasaan disiplin positif ini ya, setiap sekolah berbeda. Nah, kita harus tahu dulu apa itu disiplin ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Berarti memang kebutuhan siswa itu adalah belajar ya, untuk ke sekolah itu dalam rangka belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini ya sebetulnya adalah tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa gitu ya, agar tumbuh disiplinnya memang betul-betul atas kesadaran ya, bukan atas imbalan atau penghargaan ya, ataupun ancaman atau reward. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuannya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya tentunya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Seperti halnya misalnya yang pertama, pembiasaan-pembiasaan yang diadakan di sekolah itu tentunya untuk memberikan nilai-nilai kebajikan kepada siswa-siswi kita atau peserta didik. Seperti halnya misalnya, peserta didik itu harus mengetahui bahwa pembiasaan-pembiasaan yang diadakan oleh sekolah harus tahu nilai kebajikannya itu apa. Misalnya, pembiasaan yang pertama misalnya adanya sholat duha gitu ya. Sholat duha tujuannya adalah untuk memberikan nilai-nilai kebajikan kepada siswa, yaitu berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu adalah nilai kebajikan yang akan diperoleh oleh peserta didik kita. Kemudian mandiri, apa sih pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita gitu ya, agar menciptakan menciptakan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri gitu. Nilai kebajikan apa yang akan diperoleh ketika peserta didik melakukan pembiasaan tersebut? Misalnya, mandiri itu misalnya peserta didik bisa datang tepat waktu misalnya ya, itu bisa bagian dari mandiri. Kemudian misalnya pembiasaan lainnya, peserta didik diberikan tugas tambahan atau PR. Nah, apakah peserta didik itu bisa melakukan apa yang diperintah oleh gurunya gitu ya? Kalau memang peserta didik itu bisa melakukan misalnya mengerjakan tugas dengan benar, mengerjakan tugas tepat waktu, berarti peserta didik sudah mendapatkan nilai-nilai kebajikan yaitu mandiri. Kemudian bernalar kritis, misalnya pembiasaan apa yang biasa Bapak Ibu ada di sekolah, nanti yang memberikan nilai kebajikannya itu adalah bernalar kritis. Contohnya apa Bapak Ibu? Pembiasaan apa ya? Pembiasaannya apa itu? Literasi ya, yang biasa dilakukan. Pasti setiap sekolah akan melakukan literasi. Nah, di mana literasi itu akan membentuk wawasan peserta didik bertambah sehingga peserta didik bisa mendapatkan nilai-nilai kebajikannya kaitan dengan bernalar kritis gitu ya. Nah, atau juga bisa misalnya pelajaran apa saja bisa berdiskusi. Nah, berdiskusi itu bisa memberikan nilai-nilai kebajikan kaitan dengan bernalar kritis ya, tanpa anak sadari bahwa itu adalah bagian dari bernalar kritis ya, nilai-nilai kebajikannya. Kemudian berkebinekaan global. Contohnya apa pembiasaan-pembiasaan yang kita adakan di sekolah? Misalnya apa itu? Berteman ya, berteman dengan dengan lawan jenis, dengan berbeda suku, berbeda agama. Nah, itu bisa menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan kebinekaan global. Kemudian gotong royong, misalnya Jumat bersih, ya. Jumat bersih, kemudian piket juga bisa ya, piket harian gitu di anak-anak itu. Nah, di mana piket-piket itu ataupun Jumat bersih juga itu berkaitan kepada nilai-nilai kebajikan ya, tanpa anak sadari ya tentunya. Padahal itu adalah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik ya, berkaitan dengan gotong royong. Kemudian mulai ya. Sahabisna welah ini. Udah ada belum? Ada. Ya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi sudah sampai ke yang nilai kebajikan pada gotong royong. Kemudian berkebinekaan global teh. baru berkebinekaan global ya. Nah, kemudian pada
nilai-nilai kebajikan pada gotong royong itu biasa pada sekolah itu pembiasaannya bisa dicontohkan dari piket harian gitu ya, kemudian Jumat bersih gitu. Nah, itu kaitan dengan Jumat berkah. nilai-nilai Jumat berkah juga bisa gotong royong. GPS, Bu. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang kreatif ya, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan atau nilai-nilai kebajikan ya yang memiliki nilai kreatif itu ya diantaranya misalnya berikan contoh Bapak Ibu pembiasaan apa? Ketika literasi juga saya kira udah termasuk kreatif bagian ya? dari kreatif ya. Kreatif juga masuk. Betul, literasi. Ya, kemudian atau ke itu ya, ke ekskul juga ya, sebetulnya itu kekreatifan siswa-siswi gitu ya, apalagi itu ya semuanya yang ada ekskul itu sebetulnya adalah memiliki nilai-nilai kebajikan pada diri siswa itu akan menumbuhkan kreativitas siswa. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di mana kebutuhan dasar manusia ini yaitu untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup untuk apa saja? Untuk pertama kebebasan, kesenangan, penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentunya kebutuhan-kebutuhan ini ya ingin dicapai oleh peserta didik gitu ya dengan cara apa saja? Dengan cara kebebasan, kesenangan, penguasaan, rasa kasih sayang. Nah, contoh kasusnya misalnya di sini. Identifikasi kebutuhan murid. Pertama, misalnya, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Bimo berkata, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Seru katanya. Nah, di sini berarti identifikasinya Bimo itu bertahan hidup untuk apa di sini? Untuk merasa bahwa mengejar itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan ya. Kesenangan. Ya, kesenangan, menyenangkan kata Bimo dan memang kalau pernah dengar dari itu Dokter Aisyah ya, itu kan sering berbahas tentang anak laki-laki ya, kalau kenapa dibahasnya anak laki-laki karena katanya anaknya laki-laki semua gitu. Nah, di situ Dokter Aisyah itu mengatakan bahwa kalau anak laki-laki itu bermain adalah belajar ternyata gitu ya. Jadi ya tidak usah digenggerehkeun kalau kata Sunda nama ya biarin saja gitu. Jangan dilarang. Jangan dilarang, betul ya. Nah, Tapi kemudian dipantau. ya. Nah, kemudian nomor 2 contohnya. Dikencarkeun. Tah eta. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu Rani bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, pada kasus ini, ya, Dinda ingin mempertahankan hidupnya dengan cara apa di sini? Berarti kalau melihat dari kebebasan, ingin bebas ternyata Dinda itu, ya. Ya, Dinda ingin merasa bebas sebetulnya gitu. Tidak mau dilarang tadi. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu saya juga pernah mengalami sebenarnya. Saya tuh suka tipe belajar yang hening, sunyi, sepi, tetapi ternyata setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Dilihat dari gaya belajar tentunya ya yang pernah
kita lakukan di awal pembelajaran. Ternyata gaya belajar anak itu berbeda-beda ya kebutuhannya. Nah, itu selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, sebentar. Ya, motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Masih motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, jadi ini motivasi dari luar ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sementara motivasi internalnya mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini gitu ya, itu pada dirinya sendiri. Nah, pada motivasi internal menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendirinya. Motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka ya. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Di mana di sini terdapat pada profil pelajar Pancasila yaitu kreatif, kemudian bernalar kritis, beriman dan bertakwa, mandiri, kebinekaan global, dan gotong royong. Nah, dihukum atau dengan penghargaan. Nah, pada hukuman itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu menurut Alfie Kohn ya. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Penghargaan ataupun hukuman itu akan berpengaruh terhadap jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik ya. Nah, di mana penghargaan-penghargaan ini ternyata merupakan sama ya penghargaan itu dengan hukuman ternyata artinya gitu. Walaupun sebetulnya kita itu memberikan penghargaan itu untuk memberikan motivasi, tapi ternyata malah sama dengan hukuman gitu. Kita lihat coba selanjutnya ya di sini. Bentuk program kebajikan. Ya, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat bahwa beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, jadi ketika dalam pembelajaran gitu ya, murid itu ingin ingin diakui gitu ya, setiap murid itu. Jadi kita ya anggap jangan pilih kasih kepada murid itu. Jadi berikan kesempatan kepada semua murid untuk diberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid gitu ya, secara menyeluruh gitu, tidak sebagian-sebagian atau tidak pilih kasih tadi ya. Dan berikan pengakuan secara konsisten ya. Nah, contoh pengakuan ya. Pertama ada pembuka. Nah, di sini kemarin saya memperhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong temanmu yang kesulitan. Nah, di sini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan.
Selanjutnya di sini, lalu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, sebelum membahas hukuman dan konsekuensi, mari kita lihat di sini ada beberapa tindakan ya yang dilakukan oleh guru. Apakah di sini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, coba nomor 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku ya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi gitu ya menulis 100 kali ya. Nah, ini termasuk ke hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman ya. Karena di sini Hukuman. lanjut di sini ya, kita lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuknya kemana? Hukuman. 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 Ya, masih Hukuman. hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, ada konsekuensinya ya. Berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Iya. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah bisa tahu ya mana hukuman, mana konsekuensi gitu. Jadi, apa itu hukuman ya? Konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ya sangat berbeda dan jauh sekali gitu ya. Restitusi inilah yang akan menciptakan kondisi bagi murid gitu untuk bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada ya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu akan menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid akan merasa takut, kemudian sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan juga ternyata masuk ke dalam identitas gagal, ya, yaitu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, sebetulnya ya, hukuman dan penghargaan ini dikatakan identitas gagal, Bapak Ibu. Nah, kita dalam hukuman ataupun penghargaan biasanya kita memberikan penghargaan kepada siswa berupa misalnya ya pasti ada penghargaan kalaupun misalnya berupa barang atau apa itu sebetulnya kurang efektif gitu. Nah, kemudian ada rasa iri, mematikan kreativitas siswa jadi males gitunya, padahal tujuan kita sebetulnya adalah baik ya untuk memotivasi siswa agar siswa itu misalnya mau ikut belajar, misalnya mau terpancing agar siswa itu gitu ya. Tetapi kenyataannya ini merupakan identitas gagal gitu ya. Kadang saya juga melakukan hal ini kepada siswa gitu. Oh, ternyata penghargaan juga akan membuat atau mematikan kreativitas seorang anak. Sementara anak itu kan memiliki gitu ya banyak sekali perbedaan-perbedaan di mana perbedaan itu yang harusnya bisa disatukan dalam satu kesatuan yang sama ya di dalam kelas itu gitu. Tetapi
Ya, seperti ini ya, identitas gagal, penghargaan itu termasuknya. Nah, sekarang identitas sukses, konsekuensi ya. Nah, dengan konsekuensi itu ya, ataupun dengan restitusi ya, menjadikan seorang murid itu menjadi memiliki identitas sukses ya. Dengan konsekuensi akan memberikan penguatan jangka pendek. Kemudian dengan konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi dari identitas sukses ini ya, baik konsekuensi ataupun restitusi, maka murid akan memiliki kedisiplinan atas dasar kesadarannya gitu, bukan atas dasar tadi penghargaan ataupun hukuman. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR ya. Kalau dengan hukuman, guru itu misalnya ya ketika siswa tidak mengerjakan PR, guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat jam istirahat sebanyak 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sementara dengan restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menemukan solusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita sekarang sudah bukan zamannya lagi kolonial ya. Berarti sudah bukan zaman lagi dengan menggunakan hukuman gitu. Kemudian restitusi juga sebetulnya ya masih harus disederhanakan lagi menjadi restitusi gitu ya, agar murid gitu ataupun siswa bisa menemukan solusi dengan cara restitusi ini gitu, dan dengan restitusi si anak bisa menghargai dirinya dan menghargai orang lain gitu. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang sekarang yang biasa dilakukan ketika awal pembelajaran gitu ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, di sini nanti ada ya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi lebih simpel kata-katanya, tidak panjang misalnya ya. Kalau peraturan kan biasanya panjang. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif ya, semuanya positif-positif. Dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika keyakinan kelas itu dibuat di awal pembelajaran ataupun di awal semester gitu, tidak ada salahnya keyakinan kelas ini ditinjau kembali, misalnya setiap sebulan sekali atau misalnya setiap 3 bulan sekali gitu, sesuai dengan ya itu ya, sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di kelas, apakah perlu ditinjau atau tidak gitu, dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh peserta didik secara bersama-sama gitu, tidak memihak kepada satu siswa saja. Jadi semua peserta didik mampu atas bisa memberikan kontribusinya kepada siswa yang lainnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya apa? Yang lebih abstrak, bertanggung jawab misalnya ya, lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu sebetulnya tidak harus banyak, tetapi itu tadi menyeluruh ya. Sudah bagian-bagiannya kayak misalnya terlambat masuk kelas misalnya itu kan bagian dari disiplin. Nah, berarti cukup disiplin saja. Nanti ketika anak ditanya berkaitan dengan tadi restitusi gitu ya, bahwa si anak bisa menyimpulkan masuk ke dalam kategori apa keyakinan kelasnya. Anak harus bisa menyimpulkan, oh saya kurang disiplin gitu, saya tidak disiplin. Anak jadi tahu dan mudah diingat ya keyakinan kelas itu. Nah, berikutnya ada peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini merupakan peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan bagian dari peraturan. Nah, untuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian keselamatan dan kasih sayang. Komitmen, tanggung jawab. Nah, jadi keyakinan kelas hanya cukup di sini dicontohkan hanya 4 saja, tetapi kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini sudah mencakup ke bagian-bagian yang lainnya. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, berarti sudah masuk ke dalam tanggung jawab gitu. Ketika anak ditanya keyakinan kelasnya, ya berarti anak tidak tanggung jawab gitu. Kemudian kesepakatan kelas, komitmen, tanggung jawab, jujur, peduli, saling menghormati ya. Ini bagian dari keyakinan kelas. Ya, jujur juga ketika anak nyontek berarti bisa tuh dipanggil si anak itu gitu ya. Berarti kaitannya dengan jujur. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus kita ini nih di sini nih. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Guru itu ada yang posisinya sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu di sini masuk ke dalam kategori posisi yang mana Bapak Ibu? Semuanya. Semuanya pernah ya. Sama saya juga pernah ya, tetapi kita di sini diskusi kaitan dengan 5 posisi kontrol ini yang harus kita terapkan yang mana? Ya tentunya pastinya sebagai manajer gitu. Apa itu tugas dari manajer itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol itu. Nah, perhatikan di sini ada video Bapak Ibu. Ini ada posisi penghukum. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak keluar. Gimana ya? Headsetnya dilepas Bu Elsa, coba. Sebentar, gimana Bu Yuli? Itu yang di bawah. Yang di bawah. Headsetnya dilepas. Oh, Cabut dulu. sebentar. Malah sekali ya kan Ada nggak? Saya dasar pemalas. Ada Ada. suaranya?
kamu. Ada. Ada. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Selamat pagi, nak. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur batak kepala tekah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Naren, kamu sadar kalau ibu ditegur batak sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur batak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi Bapak Ibu kaitan dengan 5 posisi kontrol ya. Nah, dari 5 posisi kontrol itu ya sebaiknya kita sebagai guru idealnya adalah sebagai manajer gitu ya. Nah, di sini ada contoh kasus lagi ketika siswa tidak memakai atribut lengkap ya. Kalau guru itu sebagai penghukum, maka akan mengatakan patuhi peraturan sekolah dan hormat bendera selama 10 menit setelah upacara. Kalau guru itu posisinya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, gitu ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu mau Bapak Ibu kecewa. Nah, sementara yang manajer mengatakan bahwa apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini posisi-posisi kontrol dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini ya. Kemudian di sini ada pendekatan restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi posisi manajer itu ya bagian dari segitiga, bagian dari restitusi ya. Ini 3 menit lagi, biarinlah habiskan aja. Kalau habis berarti Bapak Ibu nanti udah aja nggak usah disambung lagi ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya, pada segitiga restitusi ini ya ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya, yaitu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi ada kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas pada peserta didik. Jadi sehingga peserta didik tidak merasa dihakimi gitu ya dengan kesalahan-kesalahan atau masalah yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, lanjut kita validasi kebutuhannya. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif atau baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu, ditanyakan keyakinan. Makanya di awal dibuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Sehingga ketika si anak itu berbuat salah, gitu, maka kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kaitan dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi ini, peserta didik akan sadar dengan kesalahannya gitu sehingga peserta didik
mampu menyelesaikan atau mencari solusinya sendiri gitu. Nah, menstabilkan identitas ya, di sini contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Ini kalimat-kalimat yang bisa diungkapkan ketika menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini ya. Kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah ya, kalimatnya bisa dengan padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini kan gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, menanyakan keyakinan kelas ya. Apa yang kita percaya sebagai ini kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, baik Bapak Ibu, waktu juga sudah tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan atau tambahan dulu dari Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada ya, Boleh. kita cukupkan sekian pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya tengah-tengah istirahatnya. Ya, mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, marilah kita Amin. bersama berkolaborasi, saling mendukung.